Selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Tuhan berkati kita semua dan terima kasih banyak untuk keluarga besar Gemit Betel Molafa yang juga hadir dalam kelemahan kami, kerapuhan kami pada beberapa waktu lalu. Tuhan memberkati empati, doa dan juga cinta kasih saudara-saudara semua. Dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Tapi kita tidak diajar demikian dari kecil. Di rumah, di sekolah, dan dalam perkembangan dunia semakin modern, orang semakin membenci kata yang namanya lemah, penderitaan, coret kata itu. Kita ingin terlihat wah, kuat, berpura-pura jadi Superman dan Superwoman. Karena itu tema menurut saya hari ini adalah tema yang sangat mendalam, doktrin Kristen yang sangat ditakuti oleh gereja-gereja yang beraliran teologi kemakmuran, karena mereka tidak akan pernah mengkhotbahkan bacaan dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 ini. Jarang, karena yang dikhotbahkan kemuliaan, mujizat, berkat, kesuksesan. Mereka tidak pernah memberi ruang, dan kita Indonesia hari ini NTT baru kaget karena seorang anak di Ngada bunuh diri karena terlalu susah untuk beli buku. Baru kita tahu betapa kelemahan, betapa kerapuhan, betapa kematian dan juga keterbatasan itu ada. Hanya kita suka pakai topeng dan bersandiwara. Sok kuat, sok hebat, sok sukses, dan membual tentang diri ini esok dan seterusnya. Lalu ketika terjadi semua menjadi marah. Yang salah adalah karena kita tidak pernah bisa menerima bahwa harus memberikan diri lemah di hadapan Tuhan supaya kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Jadi saya bicara tentang 2 konteks. Yang pertama, dalam hal anak-anak muda dan anak-anak kita yang sering dibully. Saya tidak ingin khotbah ini gantung. Itu tidak boleh ajar mereka lemah. Harus bicara supaya jangan seenaknya orang lain menginjak kita di sekolah. Ada anak-anak yang dicekik, ada anak-anak yang ditampar, ada anak-anak yang dibakar dengan ini itu, atau dipukul teman-temannya karena dia dilihat lebih lemah, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan ada yang sampai begitu ketakutan akhirnya bunuh diri. Tidak boleh. Kalau ada anak-anak di luar sana teman-teman, orang-orang yang suka melecehkan kita, jangan berikan diri kita seperti keset kaki untuk diinjak sembarangan. Kita harus memiliki kepercayaan diri karena kita percaya pada Tuhan. Dan itu diajarkan anak-anak kita, jangan malu. Apalagi adat ketimuran kita yang suka malu-malu, suka basa-basi. Harus hadapi hidup. Karena seperti Yesus katakan, ada singa-singa di luar sana, ada serigala-serigala di luar sana. As a Christian, sebagai orang Kristen, kita harus berdiri tegak menghadapi orang-orang itu dan kejahatan di luar sana. Amin. Jangan jadi anak malu atau orang Kristen pemalu atau orang yang menjadi korban. Kalau memang salib datang itu karena Kristus, bukan karena kita dikorbankan atau membuat diri menjadi korban karena penyakit yang namanya masokisme. Saya pikir saya ngomong ini duluan baru masuk ke sini, supaya jangan sampai pulang baru kita bilang dapat apa yang lemah, yang terbatas. Bukan itu dulu. Kita akan lihat apa maksud Paulus. Karena zaman ini kita rasa sakit hati ya. Banyak anak-anak yang karena dibully akhirnya bunuh diri. Semakin catatan itu banyak. Kemarin karena kakak meninggal, kakak yang dari Jawa datang, ada mahasiswa yang kelihatan bagus. Ujung-ujungnya waktu bunuh diri alasannya skripsi. Bukan skripsi dong, pasti ada masalah lain dong. Mungkin masalah rendah diri, masalah apa-apa, masalah something inside, sesuatu dalam diri yang tidak terlalu kuat. Apalagi dunia begitu jahat, lalu kita tidak kuat, kita hancur di tangan mereka. Kita hanya boleh dihancurkan oleh Tuhan, tidak oleh musuh atau siapapun dan apapun. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus dong. Jadi saya perlu ngomong ini dulu supaya jangan kebablasan ngomong kelemahan, keterbatasan. Namun kalau dalam hubungan dengan Tuhan yang Paulus omong, dalam hubungan dengan orang lain jangan mau jadi keset kaki. Karena ada orang pemental model begitu. Dia suka datang dia ambil kotoran di mana-mana terseka di botong. Baru kalau kita punya mental suka jadi keset kaki, terima mantap-mantap.
Ada saat kita bilang tidak. Yang kau perbuat ingin dihormati, kau juga harus menghormati dong. Karena ada orang-orang di luar sana bukan hanya mental parasit, mental suka menjajah, menginjak, tapi orang itu mungkin adalah pasanganmu, anak-anakmu, atau orang tua, anak-anakmu, atau anak-anak orang tuamu, atau orang-orang mengelilingi kita. Ini hati-hati. Ada saat kita mengatakan tidak. Sekali lagi masih tentang ini supaya jangan jadi korban yang mudah dibodohi. Sekarang ini dunia semakin jahat. Kalau terlalu lemah bahaya. Dia injak kita, dia patahkan kita, terus kita sudah patah dan hancur, baru dia kasih tinggal kita. Tolong jadi orang Kristen yang Yesus bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Baik, kita masuk 2 Korintus 12:1-10. Dalam konteks Paulus, kenapa sampai ada kalimat yang sangat membuat bulu kuduk saya merinding? Dan maaf, mungkin karena saya punya kalimat bacaan pribadi favorit, ini salah satunya. Begitu. Salah satunya ini. Karena memang dalam kelemahan kuasa karunia cukup dari Tuhan. Mau andalkan apa waktu potong lemah? Saya bisa. Kecuali Tuhan pun kasih karunia, masih hidup, bisa melayani, ya itu karena Tuhan. Karena kalau lihat dalam fisik, lihat dalam keadaan, senjadoi, senjadi laku lah ya. Tapi karena Tuhan. Jadi ini sangat mendalam. Nah, dalam konteks Paulus, saudara yang terkasih, kenapa dia harus bicara ini kepada jemaat di Korintus? Dalam 2 Korintus 12, dia harus ngomong kelemahannya karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak seorang rasul di luar 12 murid dapat, selain Paulus atau dulu Saulus. Apa itu? Saya catat hal penting untuk Bapak Mama dan saya bisa menjadi refleksi renungan pagi ini, sayang. Poin pertama, waktu itu Rasul Paulus di Korintus itu direndahkan. Karena memang dalam catatan panggilannya dia beda dengan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, 12 murid Yesus. Kalau itu dipanggil langsung oleh Yesus, bertemu langsung Yesus, melihat Yesus menderita, mati dan bangkit. Yang 12 murid ya, minus Yudas yang nanti gantung diri. Paulus tidak termasuk 12 murid, tapi dia termasuk murid yang lain yang nanti setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri naik ke surga. Itu Yesus menampakkan diri di Damsyik waktu Paulus mau membunuh orang Kristen. Jadi itu. Makanya ada orang yang bilang gini, pastilah, kok lu juga bukan 12 murid, kok sok-sok sekali. Ya kayak kita kan, lu soalnya ada terlalu punya kekuatan hukum lah. Atau dalam konteks berkeluarga, kita mulai dapat pembayangan sedikit. Lu kan bukan anak kandung, lu hanya anak angkat, jangan terlalu banyak balagu lu. Nah, biasa kan kita begitu. Padahal mungkin anak angkat ini lebih disayang orang tua, tapi kakak-kakak yang lebih lu hanya tempelan, lu jangan terlalu ngomong. Nah, itu kayak Paulus begitu. Jadi udah bilang, Rasul, lu tidak termasuk 12 murid, jadi jangan terlalu berlagu, jangan terlalu banyak bicara. Maka Rasul ini akan bangun bicara. Itu yang pertama. Yang kedua itu, di Korintus itu orang membanggakan Petrus. Karena Petrus itu dia dengar dulu waktu dia berkhotbah, selain murid Yesus mantan penyangkal, tapi di khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Apolos seorang rasul juga yang sangat pandai berbicara. Apolos itu waktu di awal pelayanan itu dia berbicara bagus banyak, tapi maaf dia kurang tahu isi firman Tuhan. Makanya ada suami istri namanya Priscilla Aquila yang bantu dia. Tapi di kemudian hari Apolos terkenal sebagai pengkhotbah kaliber yang fasih bicara. Jadi mereka sering banding-banding Paulus itu dengan Petrus dan juga Apolos. Nah, itu saya perlu kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut lagi orang di Korintus bilang, dia itu pengecut Paulus itu. Dia kalau dia pun surat dia mulu besar. Tapi kalau hadapan dengan orang dia selalu omong apa-apa, itu kan pengecut. Makanya kita sering omong kalau dalam konteks organisasi gereja, Bapak Mama berbicara apa-apa di rapat. Jangan nanti di luar sana baru bicara-bicara dengan suara membesar, walaupun membesar yang dengar hanya burung-burung dan pohon-pohon yang dengar. Bicara di sini. Itu maksudnya. Jadi ada juga tuduhan kepada Paulus. Dia kalau tulis surat, dahsyat. Tapi kalau ketemu langsung jadi doi. Nah, lalu yang berikut lagi saudara, Paulus berhadapan dengan orang-orang Kristen yang sombong rohani. Dan itu sampai kiamat ada di tiap gereja. Mungkin itu beta nih Bapak Mama.
yang tiap hari omong membual tentang Tuhan pun karya dalam diri. Lebih banyak kalau 90% atau 100% dia ngomong tentang Tuhan, itu hanya 10%. Tentang dia itu 90%. Makanya kalau dia kesaksian di kebangunan rohani, beta ini lihat sorga, beta ini Tuhan pakai, beta yang khotbah orang bertobat, beta berdoa dasar, beta berdoa batu kayu putus, semua beta dan beta. Ada yang begitu banyak kan? Jemaat sudah ada yang jawab. Beta pasca duka langsung semua jadi diam. Ada banyak begitu ke sonde. Dari 100% omong Tuhan tuh 10%, tapi 90 tuh dia. Beta nih bening, beta nih pun penglihatan, beta nih sampai lihat sorga, beta pernah omong dengan Tuhan, beta pernah naik turun sorga. Ada pendeta besar naik turun sorga, so naik turun kembali lagi begitu. Bahkan beta nih pada Tuhan bawa pi neraka, beta lihat iblis menyiksa. Padahal Alkitab sudah ngomong begitu. Hanya karena gereja ribuan orang, jemaat agung-agungkan dia, yang dia omong tuh beta. Model begini sudah dari dulu kalah di Korintus. Lihat Paulus musuh, dari dalam, dari luar, dari orang Kristen semua musuh dia. Kalau itu dia mau berkanjang atas apa? Tentunya karena dia telah diremukkan oleh Kristus. Dia tidak berkanjang seperti orang-orang sombong rohani itu, yang merasa karena langsung lihat Tuhan, karena dapat karunia ini itu, tiap hari hanya omong tentang bunuh diri, jadi orang lebih sembah dari mereka. Itu kan gejala kita. Banyak orang bergereja di gereja-gereja tertentu, cari dari pendeta karunia. Tunggu itu pendeta mati baru lu setia ke sonde. Datang tuh cari Tuhan, pendetanya dan orang-orang berkarunia nomor 3, 4, 5 bahkan 100. Amin. Karena Tuhan yang tidak akan pernah mati dan meninggalkan umatnya selama-lamanya. Karena ada gereja mengkultuskan kotong pendeta kalau berkhotbah berapi-api, dong kalau doa syafaat, dong doa bahkan orang mati juga bisa bangun keluar begitu. Dong omong dong organisasi, dong pendeta. Lu Tuhan di mana? Paulus soalnya ada model begitu. Ini rasul kaliber luar biasa, hampir seantero perjanjian baru dia tulis, tapi soalnya ada tipe begitu. Kenapa demikian? Alasannya kita dapat sekarang. Yang pertama, dia punya pertemuan khusus dengan Tuhan yang dia rahasiakan. Sande munda umbar akhirnya jadi murahan. Orang tukang umbar hal rohani itu jadi murahan. Iya, terlalu banyak umbar hal rohani, apalagi umbar di orang sudah jelas jadi murahan. Makanya kita selewat Natal tapi perlu belajar dari Bunda Maria. Kadang perlu menyimpan semua perkara itu diam-diam di dalam hati. Kadang, tapi pada orang yang tepat boleh disampaikan, tapi jangan umbar asal sembarang. Kesaksiannya adalah dia pernah mendapat penglihatan yang sangat luar biasa. Saya kasih sama penglihatannya mungkin seperti yang Yohanes alami di Pulau Patmos, kitab Wahyu. Tapi maaf, bukan penglihatan yang tadi di Damsik, itu Tuhan Yesus bicara langsung. Ini kemungkinan besar di Antioquia. Penglihatan apa? Dia pakai kata di sini 14 tahun yang lalu atau lampau, aku tahu tentang seorang di dalam Kristus. Itu dia. Maksudnya itu Paulus 14 tahun yang lalu diomong kepada jemaat di Korintus, tapi dia tidak bilang 14 tahun yang lalu beta dapat penglihatan, tapi dia bilang seseorang. Sama kayak dia ada omong orang lain, entah dalam tubuhku, entah di luar tubuhku. Dia pakai kalimat begitu, entah di dalam tubuhku, entah di luar tubuhku, tapi seseorang, someone in Christ. Artinya Paulus langsung bilang, beta 14 tahun yang lampau dapat penglihatan, tapi someone in Christ, di dalam tubuh atau di luar tubuh. Padahal itu dia maksudnya. Tapi lihat kerendahan hatinya, diomong seperti orang ketiga. Seseorang di dalam Kristus, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh pun aku tidak tahu, tapi orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Saya siap ini dan bulu kuduk saya merinding. Diangkat ke tingkat ketiga. Maaf ya, orang yang berhati busuk, Judas jahat, tidak mungkin diangkat Tuhan ke tingkat ketiga sorga. Sorga tidak bisa dimasuki tanpa kekudusan hati. Seorang benar-benar sudah dihancurkan oleh Tuhan, yang hidupnya tahu hanya karena Tuhan dia hidup.
Tuhan memberikan very intimacy, hal-hal yang sangat intim kepadanya. Paulus diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Kenapa ke tingkat ketiga? Orang Yahudi percaya sorga itu ada 7 tingkatan. Saya terbantu dengan dalam pemahaman Alkitab Inawati Tedi, seorang Reform Church yang sangat hebat, bagus. Dia bilang begini, di kitab Ayub, kalau Bapak Mama baca, kenapa iblis datang menghadap Allah lalu bilang begini, lu sayang Ayub dan Ayub sayang lu karena lu kasih semua tahu. Coba lu cabut, maka dia akan kutuk kamu mati. Kok iblis bisa datang menghadap Allah? Nah, Inawati Tedi menjelaskan karena itu di tingkat tertentu. Tapi kalau sampai tingkat yang paling atas, iblis pun siapapun tidak akan bisa masuk. Itu menurut kepercayaan di sana. Makanya, loh, kok iblis kok bisa pergi menghadap? Itu bukan surga yang kita maksud paling kekudusan, bukan. Kalau ada 7 tingkat, dia tidak bisa masuk sampai tingkat yang teratas. Baru saya paham, keren sekali. Makanya dia hanya orang kufur, meloi dari luar sah. Soalnya sampai di sana Allah bilang, lalu pi sudah, pi fight dengan Ayub. Tapi lu akan lihat di ujung hidupnya. Itu kayak ini. Paulus diangkat ke tingkat ketiga, artinya penglihatan yang tidak akan didapatkan semua orang, kecuali Paulus dan mungkin orang-orang tertentu yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Bukan yang kaleng-kaleng yang duduk bilang naik turun surga, bukan. Itu sudah naik turun Lipo Plaza, jadi itu lawan laku, naik turun nah. Itu bukan maloi, itu pitagae di situ. Yang berikut saudara, aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Sudah lihat, itu maksudnya dia, tapi dia bilang, besok dia tahu siapa dia, tapi Allah mengetahui. Ini bukti kerendahan hati saudara. Tidak ada sifat membual. 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa itu? Hanya Paulus yang tahu. Maka di kemudian hari dia bilang begini, kasih Allah jauh lebih tinggi, dalam dan luas. Sorga itu terlalu luar biasa. Saya semakin bergairah bicara ini ketika minggu lalu kakak saya pulang, dan Bapak Mama tahu kalau ada yang ikut saya khotbah di hari kedua penghiburan di Obufus ini. Waktu itu jam 2:30 saya di pastori, saya baca buku yang 2 tahun saya sudah beli tapi saya tidak pernah baca. Tiba-tiba sebelum kakak meninggal 2 hari sebelumnya saya ambil buku itu, Great Divorce, perpisahan besar, perjalanan dari neraka ke sorga, C.S. Lewis. Terus waktu cerita tentang sorga, penulis itu bercerita tentang padang rumput hijau, suasana dunia yang tidak pernah dirasakan, begitu teduh dan damai. Tiba-tiba entah siapa bicara di pastori, saya sendiri di tempat duduk itu, seperti ada yang bilang, kakakmu Flora Hau lagi perjalanan ke sorga. Saya langsung tutup bukunya, saya panggil Kak Rio dan Kak Yuyun jadi saksi. Mari kita pergi doakan kakak saya. Jangan sampai dia mau ke sorga sekarang. Tapi sebelum itu saya berkunjung ke Bapak Tommy Slenloy untuk mendoakan. Tapi karena Papa dan Mama lagi berdoa tidak dengar kami bersuara, saya menuju rumah sakit dan masih dapat nafas terakhir sebelum kakak berpulang. Jadi semakin bergairah kita bicara soal sorga, karena dunia ini tidak bisa menjamin segala-galanya dan selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kemuliaan sorga yang hebat dan dahsyat, saudara. Dan karena itu hari ini Paulus kembali berbicara kepada kita, maksud saya firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus, bahwa di Firdaus yang mendengar kata-kata yang tak terucapkan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa itu? Tidak boleh diucapkan. Kalau sering diucapkan tidak punya harga. Ada yang cerita tentang sorga. Sorga itu jalan emas. Di sana ada peri-peri cantik yang akan kipas-kipas kita. Bahkan ada yang berseliweran di YouTube. Ya, saya tidak boleh omong terlalu dalam, tapi di YouTube bilang di sorga itu katanya ada nanti orang dilayani oleh peri-peri, perempuan-perempuan cantik. Yang suka kawin terus dan masuk cepat sudah toko. Sen puas emang tua lain tapi masuk surga 5 orang sana. Konyol banget sih. Yesus bilang kepada Saduki waktu ngomong soal kebangkitan, ini perempuan dia kawin, ini laki-laki, ini laki-laki mati, dia adik kawin, adik jumati, dia adik kawin, adik jumati, dia adik kawin, adik jumati. Nanti kalau di kerajaan surga kalau orang bangkit, Saduki kan sudah percaya kebangkitan, dia pun laki siapa? Yesus bilang begini, kalau dia pakai bahasa Kupang, wekea bale badan. Kea bale badan. Waktu di sorga orang tidak lagi kawin dan mawin, tidak ada hal-hal badani di sana. Di sorga people
we live like an angel. Kita hidup seperti malaikat. Masa lu walaupun nafsu, hawa nafsu di sana atas sana. Hawa nafsumu di sini, dunia rapuh ini yang suka gonta-ganti. Maka di sana masa mau kawinnya ada 5 peri layani. Waduh, kalau surga begitu ya pergi di bar-bar, diskotik, bahkan bukan 5 peri, 800 peri. Asitu doi habis ATM lah. Shalom. Shalom. Jadi surga itu tak bisa terungkapkan, ada kalimat tidak bisa terucapkan. Nanti botong ketemu Tuhan berkotong lihat. Karena waktu bertemu dia muka demi muka, kata kitab Wahyu, di mana Allah menjadi terang sesungguhnya, kita akan hidup bahagia yang terpuaskan selama-lamanya. Dan itu nanti. Saudara lihat, ini pengharapan Kristen. Tak terucapkan, kemuliaan tak terkatakan. Suatu tempat, suatu keadaan nanti bersama Kristus yang luar biasa yang tidak pernah ada di dunia ini. Tak terbandingkan. Dan Paulus katakan sekali lagi, tidak bisa diucapkan manusia. Lalu atas orang itu aku hendak bermegah. Saudara lihat permainan kata-kata di ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Atas orang itu, yaitu Paulus sendiri yang diangkat Tuhan melihat penglihatan sorga pada tingkat sorga tingkat ketiga. Paulus bilang, karena karunia-Nya saya bermegah, karena saya tahu itu anugerah Tuhan. Tapi atas diri saya, dia tidak bermegah kecuali atas kelemahan-kelemahannya. Itu dilanjutkan lagi, kelemahan apa saudara? Yang disebut dengan duri dalam daging. Nah ini ada di kita semua. Kenapa kita tidak sempurna? Seseorang pernah bertanya, kenapa saya tidak sempurna? Selalu saja ada orang yang kelihatannya begitu baik, tiba-tiba kita bilang, tapi bab tua pun kelemahan di sini. Betul? Selalu saja ada perempuan, ibu-ibu yang begitu baik kelihatan, tapi langsung bilang, tapi dia punya kelemahan di sini. Kenapa kita tidak bisa sempurna otomatis? Makanya orang perfeksionis sangat menderita. Karena dia menuntut dia dan orang lain sempurna. Kita tidak bisa sempurna terus 100% sini, supaya kita belajar bergantung pada Tuhan. Ada orang baik, tulus, dan keluarga pokoknya soalnya pernah kasar suara ke kotong, diam dan selalu senyum, tapi kelemahannya ada. Tapi di bab tua pun kelemahan di sini. Paulus bilang dia tidak akan berkancang dengan penglihatan itu. Dia bermegah atas kasih karunia Tuhan, ya. Tapi dia mau berkanjang atau bermegah bukan atas semua itu, tapi atas kelemahannya. Duri dalam daging. Duri dalam daging yang apa saudara-saudara? Yang dalam ayat ke-7 Paulus bilang, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya jelaskan ini pelan-pelan Bapak Ibu. Duri dalam daging diizinkan karena iblis yang menggocoh. Itu maksudnya apa ya? Begini saudara, orang Yahudi selalu percaya bahwa penyakit itu karena iblis. Saya bawa Bapak Mama dan catatan Injil. Satu waktu seorang anak yang dilahirkan buta nanti disembuhkan oleh Yesus. Sebelum disembuhkan, murid-murid dan juga orang banyak waktu itu bilang, siapa pun dosa nih, kok ini anak lahir buta? Dia orang tua kok? Atau jangan sampai dia sendiri pun dosa? Silakan baca Injil Yohanes. Yesus jawab apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi untuk anak ini dalam sakitnya kuasa nama Allah akan dipermuliakan. Jadi jangan terlalu legalis. Orang sakit lalu potong datang bawa omong dengan sanapan babuni harba biru. Dosa ini, dosa turunan, dosa ini. Memang ada dosa yang membuat sakit. Contohnya kalau suka jajan di luar sana karena HIV/AIDS, itu pasti. Itu namanya hukum alam. Tapi jangan tam kromo dong.
bahwa semua dosa itu karena penyakit. Contoh HIV atau AIDS, ada juga perempuan yang kena HIV karena suaminya, bukan dia dong. Anak-anak bayi karena AIDS, orang tuanya kasih turun, itu dia pun dosa kan, bukan. Jadi kita perlu realistis dalam berbicara. Jangan ikut orang Yahudi yang orang sakit langsung bilang, doa lama langsung sembuh, dosa berat, pasti dosa besar. Apalagi sekeliling-keliling persekutuan doa dan kalau pian tiba-tiba dapat penglihatan atau dia lihat-lihat atau dia nubuatan. Ternyata bukan nubuatan tapi lu buat-buat begitu. Ini rada hati-hati Bapak Mama. Jadi kita baca Injil, baca firman harus minta hikmat Tuhan. Bagi orang Yahudi satu saja, sakit atau duri dalam daging itu pasti karena dosa. Tapi bagi Paulus, Tuhan izinkan iblis menggocok dia. Nah, duri dalam daging apa? Beberapa penafsir sering dapat menjelaskan apa sih duri dalam daging yang Paulus alami. Kemungkinan besar Paulus sakit rematik yang sangat mengerikan karena sering masuk penjara. Lalu dia juga mengalami sakit mata juga yang sangat mengerikan tak disembuhkan begitu. Lalu maaf, ada penjelasan lain dia itu karena penampilannya agak kurang bagus, kadang-kadang ke epilepsi. Jadi kadang-kadang cuma maaf ke air liur meleleh. Epilepsi bilang. Jadi kalau penampilan fisik soalnya bagus. Botong suka yang begitu kak. Botong suka yang kinclong, yang wow, yang glowing. Ada amin haleluya. Walaupun yang moish, walaupun glowing juga utang banyak di sana untuk glowing. Salam haleluya, haleluya. Untuk glowing itu ada utang banyak begitu. Tapi yang penting glowing dulu bro. Karena botong pakai standar dunia yang kacau. Jadi di dalam daging itu. Lalu yang Paulus buat apa? Berdoa. Bahkan dikatakan bukan sekadar berdoa sayang. Ayat 8 mengatakan tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru. Berseru berarti bukan sekadar doa biasa. Berteriak atau bilang Tuhan ini karena mana? Silahkan Bapak Mama nanti kalau ada yang sakit entah kita atau keluarga. Saya sudah mengalami berulang-ulang. Kotong sekedar begini. Kotong sampai bilang mas parak Tuhan. Dan sakit itu sembuh dalam kasus lain. Tapi dalam kasus tertentu seperti Paulus cukup. Because when you are weak, you are strong. Ketika kau lemah kau kuat. Ada 2. Ketika saudara dan saya berseru dalam derita hidup, dalam sakit kita alami, sembuh, mujizat terjadi. Amin. Tapi yang kedua, mujizat itu adalah Tuhan bilang, jalan sudah dalam lubang kelemahan, tapi kuasaku akan terus menyertai. Supaya jangan tam kromo teologi kemakmuran. Kok iblis menggocok Paulus? Tuhan izinkan mungkin. Tuhan usah pakai kata mungkin, pasti. Kenapa? Kita bisa mengerti dalam kisah Ayub. Kisah Ayub sering dimengerti atau salah dimengerti termasuk oleh teman-temannya Elifas, Sofa, Bildad, Elihu. Karena mereka memakai konsep umum waktu itu. Yang tadi. Dosa, kejahatanmu Ayub, maka kau menderita. Padahal mereka tidak tahu ada pertarungan antara iblis dan juga Allah di sorga. Karena Allah bilang begini, lu pisu urus dengan Ayub. Tapi lu lihat, Ayub pasti akan beriman pada saya. Itu yang dong tidak tahu di belakang layar. Apa sih Bapak Mama kenapa saya berputar-putar di sini? Tutup kita pemulut kalau berhadapan dengan orang pun penderitaan. Kalau sonto apa-apa orang Kupang bilang lebih baik diam kau jangan celote, bo omong banyak sonde jelas tidak tahu apa-apa. Ada amin? Kalau ada orang menderita dan orang itu sudah bergumul tahun-tahun, kita sudah berdoa bertahun-tahun lalu seperti itu, lebih baik kita cukup datang mendoakan dia dan pulang. Tidak usah bicara panjang lebar yang kita tidak tahu apa-apa, karena mungkin saja dalam peristiwa itu terjadi antara dia dan Tuhan. Supaya kita jangan seperti Elifas, Sofar, Bildad, Elihu, teman-teman Ayub yang akhirnya Tuhan marah dengan mereka. Tuhan bilang besok suka dulu kawan-kawan dong tuh. Dan datang mulai tuduh Ayub. Padahal Alkitab Ayub 1 bilang ada seorang di tanah Uz namanya Ayub sangat saleh. Alkitab bilang ini orang sangat saleh dan dia sangat cinta Tuhan. Dia pun kawan-kawan datang bilang begini waktu dia sakit. Lu ini pasti waktu lu orang kaya. Orang kaya di lupa rumah. Dompung gaji lu pegang soalnya bayar tuh lu siksa ada numpang.
Lupa mata nih pasti sana suka binal kan dengan perempuan lain. Silakan baca. Don't tuduh-tuduh dengan Ayub sampai Ayub sakit. Padahal Alkitab bilang di kitab pasal 1 tuh Ayub tuh orang benar dan saleh. Tuhan bilang begitu. Tapi Elifas, Sofar, Eludatan ngomong, makanya lu penyakit itu. Kalau orang lain boleh dong. Papa Mama harus tangkap khotbah hari ini sayangnya. Kalau orang lain boleh. Seperti Herodes, seperti Nebukadnezar yang Tuhan kasih gila 7 tahun. Seperti Hizkia yang makan puji terlalu pamer-pamer, akhirnya terakhir karena hela atau di Babel sana di pembangsa. Itu pas, tapi untuk Ayub tidak. Saya perlu jelaskan ini karena semakin hari kita semakin terjebak. Orang sakit berat, kita datang pelayanan atau kita ngomong, akhirnya itu orang bukan hanya sakit, dia punya fisik, hati juga sakit. Karena kita datang dengan teori kita. Kita kalau belum pernah ada di apur penderitaan, maaf, jangan banyak omong berceloteh. Kalau baru pernah tahu rasa sakit, jangan terbaring di tempat tidur dan ditinggalkan sendiri. Kalau Anda tahu suka healing sana sini hanya makan-makan enak, stop dan datang mulu bau, datang omong apa kabar hal-hal yang tidak jelas tentang penderitaan seseorang. Ada amin? Datang bukan bawa. Itu yang Ayub bilang apa? Hai, you are miserable comforter. Kamu penghibur sialan yang datang bawa sial dalam hidup saya. Kamu datang bawa-bawa nama Tuhan. Sepertinya Tuhan mengutuk saya. Sepertinya Tuhan membenci keluarga saya. Sepertinya saya orang yang paling berdosa di dunia ini. Dan kamu tidak memberikan ruang untuk saya berjalan bersama Tuhan dalam kelemahan saya. Tahukah datang dan mencecer dengan semua tuduhan palsu. But you never know. Kau tidak pernah tahu. It's happened between I and God. Itu terjadi antara saya dan Tuhan. Karena tujuan Tuhan supaya saya dan kita jangan binasa. Maka kadang sakit dan penderitaan Tuhan izinkan, atau bahasa Paulus, iblis menggocok supaya kotong jangan membual. Saya bayangkan ya, kalau Paulus tidak mengalami hidup di dalam daging, halo, Alkitab kita tidak akan ditulis Korintus, Efesus, tidak akan Filipi, tidak akan muncul dengan cara hebat. Karena yang muncul adalah seorang laki-laki pembual mulut besar, sombong yang tidak akan memuliakan Kristus. Sudah lihat kan secara gereja orang naik berdiri tinggi atas mimbar, Yesus hilang. Lalu itu gereja hancur seperti kayu kering. Kalau Paulus tidak Tuhan izinkan dulu di dalam daging, tak akan muncul surat Filipi yang hebat. Surat Galatia yang keras. Saya kasih dalam kitab punya Modern Time. Orang yang selalu membual, yang penuh dengan kata-kata omong kosong, tidak akan dihargai. Tapi orang yang tahu punya sesuatu, namun dengan rendah hati merengkuh untuk diri dan orang lain, dia akan dihormati. Amin. Bayangkan kalau Paulus, saya tadi berefleksi tadi jam 6:30, baca kembali. Kalau saja Paulus tidak dapat duduk dalam daging, ini orang tingkat 3 sorga Delia. Itu jadi apa? Tapi Tuhan kasih tondok dengan dia. Supaya terakhir kalaupun dia omong tentang tingkat 3, dia ngomong. Tetapi dia tidak akan membanggakan semua. Yang juga yang banggakan, saya ini lemah. Tapi Tuhan itu kuat. Saya ini berdosa, mantan pembunuh orang Kristen. Tapi Tuhan pakai saya, beritakan namanya. Saya ini mulut yang dulu suka omong kosong, pegang surat kuasa, mau bunuh pengikut Yesus dari Nazaret. Tapi sayang sama Tuhan pakai mulut ini untuk menyampaikan tentang kasih Kristus. Sampai saya dirajam, saya sampai hampir tenggelam, digigit ular masuk penjara. Tapi saya menerima itu dengan luar biasa tabah. Ayat terakhir, ayat 10 nanti dia bilang, karena Kristus. Ada amin saudara? Terlalu dahsyat. Lalu Tuhan menjawab kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat 9. Tuhan yang jawab. Nah kalau Tuhan sudah jawab, manusia jangan pisewak dong. Itu omong kasar begitu. Kalau Tuhan sudah bilang cukup,
Itu orang jalan hidup sebegitu. Intervensi yang lain tidak akan berguna. Kita pun kakak botong berdoa sampai video call kau tempi ruang operasi semua damping, tapi jawaban Tuhan cukup. Mau protes, mau tunjuk tangan terus di atas, mau emosi kau ngambek, mau marah dengan Tuhan kau injak gereja lah. Pilihan kita, tapi Tuhan akan tetap ada dalam kasih karunia-Nya. Amin. Itu maksudnya. Jangan jadi Kristen manja, Kristen kanak-kanak yang hanya suka minum susu, kasih ASI, makan bubur sun. Tapi ketika jagung katemak datang, kunyah karena tak salah gigit di bibir, sumara kepahitan seumur hidup. Soalnya pada berdoa le, Salam. Sayang, YBS, anak lelaki gagah di ngada, di tahun ini ajar botong semua. Hidup di YBS atau YSB saya lupa singkatannya. Nama inisial anak gagah ini yang telah berpulang. Ajar botong hidup ini tidak gampang. Sakit hati tuh kalau memang itu cerita benar. 10.000 sah. Beda nggak itu berita waktu nonton dikirim depuling, hampir muntah di depan makanan. Botol makan 1 jam 50.000. Bahkan kadang karena so eksen kaste ngalai di sisa di piring di warung di kafe-kafe baru foto supaya tahu kan mah capi pi makan di baraku sampai habis semua di sana. Jadi kaste nggak kok agak eksen. Tapi ada seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang harus tulis surat bagi ibunya. Maaf, mama saya jalan, mama jangan menangis. Kau tuh rasa ke mana? Terus botong omong membuat tentang botong kekuatan, tentang botong kehebatan, kita pun kesuksesan, nonsense omong kosong banyak. Omong tentang betapa kita kaya, betapa kita wow, kita extraordinary, luar biasa. Tahun ini di Januari ajar kita, khususnya NTT sudah dibaca oleh orang nasional. Kita rapuh, kita tidak punya empati. Saya pakai kita, jadi semua kita bersalah. Mau gereja, mau pendeta, mau jemaat, mau pemerintah, semua kita Bapak Gubernur bilang, kotong semua bersalah. Karena kita terlalu silau dengan hal-hal lain yang bukan hal penting. Lupa bahwa hidup itu lebih penting, nafas itu lebih penting. Bahwa ada orang yang sangat susah hidup. Yang harus tulis surat. Saya bayangkan anak 10 tahun. Kalau benar ini berita, saya kan kita hanya dengar berita dan nonton. Yang salah satu orang kelurahan itu di desa itu yang ada bapak satu yang saya lihat di TV itu ada di Metro ke News kah, di Kompas TV kah. Tiap hari dia pulang tuh baru itu orang ngomong dalam keadaan lapar. Dulu saya pernah cerita, masih di Amarasi, pulang siang makan di Osao, gado-gado ini itu minumnya bisa 60.000. Anak-anak datang nih hanya ambil air, tapi saya lihat dari wajah, masuk di warung minum, tapi mata tuh makasih dulu kan belum ada makanan gratis, mata makasih tahu. Gimana kalau pagi dia pergi sekolah tanpa makan? Lalu orang tuanya sangat susah seperti tempat-tempat kami melayani. Masak, ambil kayu, kasih ini itu, tapi kan sejam lari pergi sekolah dan perut kosong. Dipaksa le, kadang juga ada guru yang kiler. Maaf kan ada guru begitu, tidak punya empati, hanya mas parah sentuhin anak pun jiwa. Minta maaf ya, tidak semua guru itu punya empati. Jadi disesak semua. Lalu tidak ada orang yang mengerti. Lalu kita membual dengan diri kita, sukses.
saya orang hebat, saya orang Superman, saya orang luar biasa. Kosong. Tipu. Anak kita di ngada yang berpulang. Saya closing ini agak banyak. Jadi catatan, kita ada di dunia yang rapuh dan lemah. Silakan mau jadi kuat, harus supaya jangan jadi korban itu. Tapi kita tetap ada dunia yang rapuh dan lemah. Karena itu tiap hari tolong dong, buka mata dan hati. Minta penglihatan dan visi Tuhan supaya lihat orang lain bukan dengan ketemu kacamata, tapi dengan Tuhan pun kacamata dan hati. Amin. Jangan cepat menghakimi orang lain. Kalau sebelum pakai itu orang pun sepatu jalan ke dia. Kalau lu belum pakai dia sepatu, tinggal ke dia, tak usah hakimi orang. Jangan berdiri berlaga di atas gunung baru tunjuk orang lain semua. Lu turun dong dari itu gunung, lu hidup dong seperti dia, baru you berkata dong, lu berkata seperti dia. Jangan hanya berceloteh, bicara tentang kemampuan, kemewahan, keharuman dan keekstraordinarinya kita, dan hanya mencibir orang lain dalam kesusahan dan derita. Pada akhirnya saudara, kadang Tuhan izinkan kelemahan dan derita, bukan tiap saat. Seperti megafon untuk kasih bangun potong supaya jangan tuli terhadap dia pun suara. Sometimes, bukan tiap saat. Terkadang sakit, derita, kelemahan apapun itu yang saudara dan saya alami adalah cara Tuhan untuk kasih tahu kita, aku mengasihimu. Aku tidak ingin kau binasa. Karena kalau kau berjalan selalu wow, selalu angkat kepala, kau sulit melihat orang lain dalam derita hidup. Tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami derita, tidak usah ajar kita dengan banyak teori. Hati kita akan berteriak dan empati karena kita berada dalam posisi itu. Jadilah kuat menghadapi dunia, tapi belajarlah bergantung pada kasih Tuhan. Namun kalau hari ini atau esok kelemahan itu menimpa kita, percayalah, kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Amin.